pandang firman Allah bahwa saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Yes, tetap semangat walaupun di luar hujan, walaupun apapun yang terjadi, kita sama-sama mau menyembah dan memuji Tuhan. Di sini ada Kak Sari, sudah hadir di sini. Teman-teman semua, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama memulai acara pada hari ini. Yes. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh sama-sama ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami mau berikan hati kami Tuhan malam ini. Kami mau kasih, kami mau jujur Tuhan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan berada di hadirat-Mu. Yes Lord. Come on, Youth Philadelphia. Blessing. Siapkan hatimu, kita sama-sama menyembah Dia. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Yes, Lord, your name is power. Your name is power. Yes. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, church, sing it. I just want to speak the name of Jesus. Amen. Over fear and all anxiety. To every soul captive by depression, I speak Jesus. Come on, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Jesus, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold.
shine through the shadows, burn like a fire. Come on, church, come on, shout. Shout Jesus from the mountains, yes, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, Philadelphia Blessing, shout it out. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, shout it out, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, oh, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. One more time, sekali lagi katakan, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Come on, shout it out. Shout Jesus. Shout Jesus.
ini kita nggak mau diem, kita ekspresiin rasa cinta kita sama Tuhan karena Dia udah baik di hidup kita. Come on, in Jesus name. Woo! Tepuk tangannya semuanya mana? Yes.
Tuhan kita. Sorakan haleluya. Dia datang dan bertata di tempat ini, amin. Mari bersama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, melukis cakrawala, merangkai jagat raya. Amin. Lebih lagi YouTube Bless katakan, mencuri kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Mari bersama angkat tanganmu dan katakan, kami rindukan kuasa tawaranmu. Mari anak-anak muda bersama melompat bagi Dia. Datanglah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu di bawah mujizat. Bersama katakan, great is our God, great is. Sorakan haleluya. Mari lebih lagi bersama katakan, amin. Bersama katakan, kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan terjadi di tempat ini, amin. Mari bersama melompat bagi Dia. Datanglah dan bertata, ku akan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu di bata mujizat. Bersama katakan, gereja. Sorakan haleluya. Mari menari bagi Dia, saudara. Amin. Mari saudara, semua di tempat ini yang di rumah-rumah, kita siap mengangkat tangan kita, amin. Mari angkat tangan kedua tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa Allahmu. Siap melompat lebih lagi, amin. 1, 2, come on. Datanglah dan berkata, menaikkan pujian, belenggu di bawah mujizat. Haleluya. Bersama great is our God. Haleluya. Saya rindu melihat tangan-tangan yang berkati Tuhan, Bapak Saudara. Boleh sama-sama lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati di tempat ini, amin. Yang diberkati boleh katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi karena Allah, amin. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah. Siap katakan, aku diberkati, aku diberkati.
katakan, kasih setiamu nyata bagi hikmat dan kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya dan anugerahnya besar bagiku. Mari melompat bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh sorakan ye 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 ye. Wow. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah. Oh. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari bersama saudara katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari sambil angkat kedua tanganmu. Aku diberkati karena Allah sanggup. Mari lebih lagi, youth will bless. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekarang katakan, kita diberkati saudara. Kita diberkati, kita dilimpahi, karena Allah sanggup. Katakan, saya diberkati, saya diberkati, saya dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Oh, yeah. Tuhan bagiku. Oh, Tuhan bagiku. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Serahkan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih untuk sore malam hari ini kami ada di tempat ini. Bukan karena suatu kebetulan Bapak, tapi kami percaya kami datang di tempat ini karena Engkau menaruh sesuatu yang baru untuk kami. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri di tempat ini, melainkan ada jawaban dalam hidup kami melalui pintu dari firman-Mu Tuhan. Dari jawaban. Oh iya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun kami yakin, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Mari sambil angkat tanganmu katakan, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu.
tak pernah ku pikirkan. Itu yang Yesus sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Boleh kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, saudara semua. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang namun ku yakin Tuhan rancangan terbaik. Katakan dengan imanmu, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Oh Yesus yang tabur bagiku, semua mungkin bagimu, hanya Engkau. Oh hidupku, ya Yesus, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh yes, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, hanya Kaulah jawaban hidup kami, dan apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan
Mari saudara sendiri dengan imanmu katakan, yang tak mungkin Yes, Lord. Kaulah jawaban di dalam hidup kami yang tak pernah kulihat. Dan tak pernah kupikirkan. Oh, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah dan yang tak pernah. Oh ya Yesus, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Ini yang kami minta. Engkaulah jawaban. Oh yes. Yes, Lord Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, yes. Mari saudara, angkat tanganmu, sembah Dia, panggil Yesus. Oh. Yes, you Lord Jesus. Yes, you Lord. Yes, you Lord. Kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Engkau hadir di tengah kami. Engkau hadir di setiap kami. Engkau ada di sini, Tuhan. Engkau ada di setiap kami. Berkat-Mu ya dan amin. Oh Yesus, mari nikmati hadirat-Nya. For you are great,
You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari saudara sendiri katakan, for you are great, for you are great. There is no one else, for you are great. You do miracles so great. Oh, there is no one else like you. Mari bersama kita bangkit berdiri. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. Oh, for you are great. You do miracles so great. There is no one else. There is no one else. Oh, bersama you are great. You do miracles so great. There is no one else. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else. There is no one else. For you are great. Mari lebih lagi katakan, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. For you one day, you do miracles so great. There is no one else. There is no one else like you. Mari lebih lagi bersama katakan, you are. Woo! There is no one else. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Yes, Lord. There is no one else like you. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. Oh, there is no one else. There is no one else like you. For you are great. Mari lebih lagi. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan, for you are great. For you are great. Amen. There is no one else like you. No one else like you, Jesus. For you are great.
miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Amen. There is no one else like you. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Amen. 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 Kami katakan tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Bapa. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus Roh Kudus penolong kami. Kami mau katakan hari ini perbuatan-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami datang, kami tahu Tuhan kami adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami perlu terus dibaharui, kami perlu terus dikuatkan, kami perlu terus ditolong oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk sore hari yang indah ini. Dan biarlah semua sama-sama kami yang mendengarkan maupun hamba yang sharing Tuhan, memberitakan Tuhan, kami sama-sama diberkati, kami sama-sama diubahkan, kami sama-sama dikuatkan. Kami semua mau belajar di kaki-Mu Tuhan. Biar sore hari ini, waktu-waktu ini Engkau mengerjakan mujizat terbesar dalam hidup kami. Yaitu mengubah setiap hati, pikiran, jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan. Dan kita semua yang siap menerima mujizat Tuhan pada sore hari ini berkata, amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih untuk semua teman-teman kakak-kakak yang sudah memimpin pujian tim Praise and Worship di tempat ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati, terus melayani, terus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Sebelum duduk, boleh bilang sebelah kiri kanannya, kamu keren banget loh kalau lagi nyembah Tuhan. Ya. Silakan duduk. Enjoying your youth in Christ. Katanya temanya seperti itu ya. Berapa banyak sih yang masih kuliah? Boleh angkat tangannya? Oh, ini yang koneng-koneng semua ya, bersama dengan saya ini juga ya. Koneng-koneng ini masih kuliah ya. Tapi saya mau katakan kepada adik-adik atau teman-teman semua dan kita semua yang ada di sini meskipun kita tidak berbaju kuning. Tapi tahukah saudara bahwa kita semua tetap pelajar di hadapan Tuhan. Karena sampai kapanpun saudara dan saya harus belajar. Hidup itu adalah sebuah perjalanan belajar bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, berapa banyak yang menyadari bahwa kita hidup di zaman yang sangat cepat. Ya, kita ada di dalam zaman yang percepatannya luar biasa. Ya, dengan adanya percepatan kita seperti dipaksa untuk nggak boleh ketinggalan satu hal pun. Nggak boleh kelewatan satu hal pun. Hah? Menanyakan kepada saya? Oh bukan, saya pikir kepada saya. Ya, sampai artinya kita nih yang muda-muda khususnya adik-adik atau teman-teman yang masih pelajar itu kayaknya nggak boleh nggak boleh ketinggalan craving for fame. Terus to be known. Jadi FOMO, fear of missing out. Nggak cool kamu kalau nggak ngerti ini. Nggak keren kamu kalau kamu nggak paham ini. Nggak tahu ya, ketinggalan banget lu gitu. Istilahnya gitu ya kalau anak muda. Nah ini akan sangat berbahaya karena kita temanya adalah enjoying your youth. Gimana kita bisa enjoy di dalam kehidupan kita yang masih usianya muda ya. Tapi kita nggak kehilangan sukacita, kita nggak kehilangan warna, kita nggak kehilangan identitas kita.
Berapa banyak yang tahu bahwa identitas itu sangat perlu buat hidup kita? Contohnya apa? Kemarin saya cobain wush wush yes, itu IL-IL-nya. Wush wush yes. Itu kalau mau beli tiket harus apa? Teman-teman, harus ada nomor KTP-nya. Iya kan? Nama sesuai KTP dengan nomornya. Identitas kita tercatat. Yang boleh berangkat, yang boleh masuk, yang namanya tercantum di situ. Contoh lagi, ya mahasiswa gitu ya. Ya kan punya kartu apa namanya? Kartu mahasiswa gitu ya. Namanya, fotonya harus sama, nggak boleh beda-beda. Masa nanti fotonya beda gitu, terus namanya beda. Nanti kalau ditanya gurunya atau di tata usaha mau ngurus ini, mau ngurus ijazah dan lain-lain, kok nggak sama? Karena identitasnya tidak jelas, salah. Nah, di zaman yang begitu cepat dan begitu, kalau saya mau bilang tanda kutip bahwa semakin edan, semakin menggila, kalau kita semua sebagai anak muda tidak punya identitas yang jelas di dalam Yesus, hidup kita yang pertama pasti punya level yang rendah, value yang rendah. Lalu yang kedua pasti kita gak punya tujuan, kita gak punya kemana kita mau pergi, kita gak ngerti. Karena kita gak tahu dari mana kita berasal. Identitas diri kita itu siapa? Berapa banyak sejauh ini yang setuju bahwa kita memerlukan identitas yang jelas? Dunia aja butuh, perlu, harus, kudu punya identitas. Apalagi kita sebagai anak Kristus, sebagai orang Kristen harus punya apa adik-adik? Identitas. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, mana identitasmu? Ya, saya beberapa kali kemarin tuh kalau pergi-pergi gitu ya, naik pesawat gitu, suka diliatin, kadang-kadang suka greget juga gitu ya. Kan dari depan udah diliatin ya KTP-nya, mukanya, sampai di dalam diliatin lagi. Gini liatin, kayak kenal aja gitu kan, kayak ngerti aja ini mirip apa enggak. Kalau berubah-berubah dikit juga dia kagak ngerti, kayak mau harus tahu gitu. Karena identitas itu sangat perlu. Mengapa identitas itu perlu? Karena identitas akan menunjukkan harga atau value dalam hidup kita. Ketika seorang memiliki value dalam hidupnya, dia memiliki arah, langkah, tujuan yang benar. Nah, karena identitas seorang akan menunjukkan value atau nilai, nilai itu yang pasti akan kita percayai dan kita hidupi. Benar nggak? Kalau kita punya value nilai, itu udah pikiran kita atau pemahaman kita akan nilai-nilai tersebut, pasti kita akan hidupi. Nah, bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan kita sebagai anak muda Kristen tanpa kita bisa punya nilai-nilai dari kerajaan surga? Kita nggak akan bisa nikmati. Karena apa? Saya mau katakan, pasti kita akan bilang begini, nggak keren tahu jadi orang Kristen, anak muda Kristen, kerjaannya cuma ada di gereja doang. Kerjanya cuma, pokoknya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ono, nggak boleh kesini, nggak boleh semuanya. Nggak cool. Tapi kalau kita mau belajar bahwa kita berasal dari mana, identitas kita jelas di dalam Kristus, maka kita nggak akan bilang hal itu. Justru seperti kata Paulus, aku melupakan semua yang ada di belakangku. Aku anggap itu apa? Yang bisa jawab? Ya berarti sering baca Alkitab. Dianggap apa? Sampah. Jadi nggak ada urusannya. Keren nggak keren. Kalau kita ikut Kristus itu nggak ada urusannya. Mau seharian ada di gereja nggak ada di gereja. Karena ukurannya ikut Kristus bukan saudara atau teman-teman ada di gereja kok. Tapi seberapa kita bisa menghidupi value-value yang Tuhan sudah kasih dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Nah, kadang-kadang kita juga jadi nggak bisa menikmati hidup kita ini karena ya kita nggak ngerti identitas kita. Yang pertama kita mesti ingat adik-adik atau teman-teman semua. Identitas kita yang pertama adalah kita adalah anaknya. Kita mau baca yuk ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama.
1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut apa? Anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi teman-teman enggak usah bingung, enggak usah minder, enggak usah terintimidasi kalau kamu dibilang enggak keren jadi orang Kristen. Enggak usah takut. Karena apa? Dikatakan karena mereka enggak kenal siapa Dia yang ada di dalam kita. No wonder kita memang ditolak. No wonder kalau kita memang seringkali tersisihkan, enggak dianggap. Karena mereka enggak kenal. Tetapi buat kita yang mengenal Dia, justru identitasnya adalah kita sebagai anak-anak. Dikatakan gini ya, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan sekali lagi ditekankan, memang kita adalah anak-anak Allah. Kalau sampai berulang, kalau saya belajar Bible study, saya nggak sekolah pendeta, teman-teman, Bapak Ibu, enggak. Tapi saya ikut Bible study, saya berusaha untuk mencari tahu, belajar banyak, dengar firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, kalau sampai dibilang berulang kata guru saya, berarti itu matters, berarti itu penting, berarti itu supaya kita benar-benar yakin bahwa kita adalah anak Allah. Bahwa kamu adalah disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita punya identitas sebagai anak Allah, berarti ya memang gak apa-apa dong. Kita gak boleh pergi ke tempat-tempat yang kotor. Gak apa-apa dong. Kita gak perlu mabok-mabok, gak perlu ikut kehidupan yang bukan seperti seharusnya kita orang Kristen. Jadi gak apa-apa dong kalau kita ada di gereja. Ya karena memang kita anak Allah. Pilihannya sama anak dua, anak Tuhan atau anak hantu. Kalau mau jadi anak hantu gak apa-apa. Tempatnya yang ngeri-ngeri itu gak apa-apa ada di situ. Kalau anak Tuhan pasti tempatnya terang-terang, ya enggak? Gitu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan terang kemuliaan. Coba dilihat itu wajah-wajah sebelah kiri kanan depan belakang. Itu wajah-wajah penuh dengan terang kemuliaan. Kalau gak percaya lihat bener-bener. Lihat matanya, lihat wajahnya gitu ya. Ini orang-orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, terang wajahnya. Kalau kata ibu-ibu sekarang glowing ya. Kalau cewek-cewek kan paling seneng tuh kalau dibilang, muka lo glowing banget ini sekarang gitu. Kayaknya seneng banget gitu ya. Terang. Ya, dari terjemahan sederhana Indonesia, ayat yang sama 1 Yohanes 3 ayat 1, terjemahan sederhana Indonesia. Ketahuilah betapa luar biasanya kasih Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Orang duniawi tidak dapat memahami kedudukan kita sebagai anak-anak Allah karena mereka tidak apa? Mengenal Kristus. Jadi teman-teman, it's okay ya kalau mereka bilang kamu gak cool. Yang penting ingat, kamu dan aku adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat ke-17. Agak banyak ayatnya sore hari ini karena aku rindu juga kita teman-teman, anak-anak yang masih muda dari sedini mungkin cinta akan firman Tuhan. Suka baca firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada kata ahli waris. Dan ada kata apa? Menderita. Ya. Dan jika kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Jadi ngertiin teman-teman bahwa kita kalau anak pasti kita menerima janji-janji Tuhan. Ayo bilang sebelah kiri kanannya. Yuk kamu menerima janji Tuhan. Aku juga. Ya. Nah kalau anak nih, kalau orang tuanya meninggal, apapun yang dimiliki oleh orang tuanya itu diwariskan sama anaknya. Itu secara hukum seperti itu.
Tapi di sini Tuhan gak bilang bahwa, oh karena ini hubungan aku sudah mati maka engkau akan menerima janji-janjiku karena aku sudah mati. Enggak, Tuhan kita, Tuhan yang sudah berkorban, dia sudah mati bahkan dia bangkit, dia hidup untuk tetap memberikan janjinya kepada kita. Kita mewarisi janji Tuhan. Dan kalau saya baca, saya mungkin mau, ini pemahaman saya mau bilang begini, bahwa kalau kita mewarisi harta janji Tuhan, harusnya teman-teman kita semua juga mewarisi karakternya Tuhan. Karakternya Bapa. Ya kadang-kadang ada kan yang gini, itu mah bapaknya banget gitu. Karena apa? Ada ciri-ciri atau tanda-tanda kelakuan-kelakuan, sifat-sifat yang mirip banget sama bapaknya. Dia mah bapaknya banget ya gitu. Atau dia mah mamanya banget gitu. Percis banget mungkin tanda lahiriahnya ya, wajahnya apanya mungkin gitu. Mamanya banget. Tapi ada juga yang sifat-sifatnya menurun. Iya ya, persis loh itu kayak omanya gitu. Pemurah, suka menolong. Ada sifat-sifat yang diwariskan. Seharusnya sebagai anak Tuhan juga. Teman-teman semua, saudara dan saya, kita juga mewarisi sifat-sifatnya Tuhan. Jadi kalau kita mengerti identitas kita sebagai anak Tuhan, maka kita tidak perlu takut untuk dikatain katrok, kampungan, nggak cool, nggak gaul, nggak apa-apa karena ada ayatnya. Emang harus menderita kok, emang harus ada yang disalibkan kok. Tapi ingat, ketika engkau menderita, ketika engkau menyalibkan dagingmu, keinginanmu, ada janji-janji Tuhan yang engkau warisi dalam hidupmu. Dan saya percaya bukan hanya berhenti janji-janji itu dalam hidup kita. Nanti buat anak cucu kita, orang-orang di sekitar kita, Tuhan pun juga akan menepati janjinya. Amin. Ya, jadi yang pertama kita harus percaya kepada identitas yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu apa? Anak. Keren gak sih? Kalau saudara, saya pernah baca kisahnya siapa ya? Indra Bekti diangkat anak oleh seorang yang sangat kaya raya. Yang punya Indomobil kalau gak salah. Seneng banget jadi anak angkat gitu ya. Diaku anak. Saudara dan saya diaku anak oleh Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Yang berkuasa atas segala hal. Yang mampu melakukan mujizat. Saudara dan saya diangkat jadi apa? Anaknya. Amin. Kayaknya mukanya sedih banget ya jadi anak Tuhan. Kayak kurang yakin gitu. Bener loh, ini yang saya mau bilang bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, kita akan mewarisi banyak janji Tuhan. Kita akan mewarisi sifat-sifat Tuhan. Makanya belajarlah untuk mengenal karakternya Tuhan seperti apa. Jangan jauh banget bedanya kita sama Tuhan. Amin. Ya, sampai iblis aja bilang begini, gua aja gak jahat-jahat banget. Lu jahatnya keterlaluan. Beda banget sama bapaknya gitu ya. Yang kedua, identitas kita adalah sahabatnya. Yuk kita baca. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Berapa banyak teman-teman di sini yang punya sahabat udah kurang lebih, nih sahabat ini benar-benar sahabat loh ya, bukan sahabat yang cuma kalau ketemu aja baik tapi kalau di belakangnya ngomongin gitu. Ini benar-benar sahabat, benar-benar apet, benar-benar akrab gitu. Udah lebih dari 10 tahun. Ada yang punya nggak? Ada ya yang punya sahabat, gak malu untuk menceritakan kita apa adanya. Kita mah udah istilahnya udah apa adanya deh sama teman kita, sama sahabat kita. Atau mungkin yang punya hopeng dari kecil gitu ya, sahabatan terus gitu. Mungkin ada yang dari kecil punya, ada sahabat dari kecil. Ya emang susah zaman akhir ini nemuin sahabat. Karena bawaannya kita sebagai manusia memang tidak pernah bisa setia. Kesempurnaan dan kesetiaan hanya milik Tuhan memang. Karena manusia itu seringkali berubah setia. Jadi makanya memang susah dapat sahabat. Enggak banyak orang yang punya sahabat yang benar-benar sahabat. Panjang,
atau banyak gitu ya. Karena sedikit bisa mendapatkan sahabat itu susah banget. Tapi di sini Tuhan janjikan, Tuhan bilang bahwa identitas kedua yang diberikan kepada kita adalah apa? Sebagai sahabat. Bayangin kalau tiba-tiba Presiden Jokowi bilang, saya sahabatan sama Sarisi Morangkir. Wih, itu kayaknya kemana-mana jalan kayaknya mungkin gak bisa ngelihat orang lagi gitu ya. Kayaknya sok banget gitu. Sahabatan sama presiden. Ya ampun gitu kan. Atau katakan sama siapa deh. Aku sahabatan. Kebetulan saya juga cukup bersahabat sama penyanyi ini deh. Penyanyi kondang misalnya gitu ya. Ruth Sahanaya. Bangga banget saya jadi sahabatnya Ruth Sahanaya. Karena sampai sekarang emang bener-bener bersahabat gitu. Bisa curcol gitu. Bangga banget. Tapi teman-teman semua boleh bangga sore hari ini. Kita punya sahabat yang namanya Yesus. Dan yang saya percaya kalau engkau punya sahabat yang namanya Yesus, rahasiamu gak akan pernah bocor kemana-mana. Kamu gak akan pernah bisa nutupin segala sesuatu di hadapan Tuhan, tapi itu gak akan keluar kemana-mana. Kalau sahabat enggak ya, kalau lagi baik emang gak keluar. Tapi tunggu kalau lagi selek, gak baik. Iya, dari A sampai Z-nya kita ada orang lain bisa tahu. Tapi Yesus gak seperti itu. Justru Yesus bilang apa? Aku akan memberitahukan hal-hal yang rahasia kepadamu. Artinya Tuhan mempercayai kita. Tuhan menganggap kita spesial. Bayangin kalau saudara dianggap spesial. Seorang suami menganggap istrinya spesial, treatnya pasti spesial. Atau istri menganggap suaminya spesial, pasti treatnya juga spesial beda. Kita juga seperti itu, sama sahabat beda. Tuhan treat kita, dia bilang apa? Aku akan memberitahukan hal-hal yang rahasia. Tuhan membuat kita menjadi orang yang dekat dengan dia. Masalahnya adalah saudara dan saya yang selalu mau jauh dari Tuhan. Ini kalau Tuhan bilang bahwa identitas kita adalah sahabatnya. Tuhan mau bilang begini, hey aku mau selalu dekat loh sama kalian. Aku mau selalu dekat, berada dekat kamu. Aku mau selalu dengar curahan hatimu. Aku mau selalu tahu update-nya kamu. Boro-boro kita mau update sama Tuhan, berdoa aja gak pernah. Anggap teman-teman, kalau saudara berdoa itu adalah update kita sama Tuhan. Kasih tahu keadaan kita seperti apa. Ini loh Tuhan, rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, bahkan mungkin kesedihan kita, luka kita. Kita update sama Tuhan. Lewat waktu devotion kita sama Tuhan. Lewat doa-doa kita sama Tuhan. Tuhan menjadi sahabat kita. Amin. Bilang lagi sebelah kiri kanannya. Aku punya sahabat namanya Yesus. Saudara, kalau Yesus bilang, aku adalah sahabatmu, kamu adalah sahabatku. Artinya gini, sekalipun engkau melukai dia, sekalipun engkau berbuat salah, engkau mungkin mengkhianati dia, Yesus tetap menganggap engkau sebagai seorang sahabat. Ya, di dunia kerja, di dunia profesional, sekali kita mencoreng nama baik kita, sekali kita tidak bisa dipercaya, sampai selamanya kita gak bisa dipercaya. Tapi Tuhan bilang, aku adalah sahabatmu dan kamu adalah sahabatku. Artinya Tuhan menerima kita apa adanya, kapanpun, dimanapun kita. Amin. Nah ini baru dua kan. Cool gak sih kita punya Tuhan seperti Yesus? Ya, kalau kita ngerti ini, masa sih kita gak bisa enjoy? Masa sih kita merasa kayak kita merasa kampungan kalau kita jadi anak muda Kristen? Enggak kan? Justru kita bisa cerita sama teman-teman kita. Hey, aku ini punya Bapak yang sangat baik sekali. Hey, aku punya sahabat yang sangat setia sekali. Sehingga aku bisa ada sebagaimana aku ada hari ini. Aku punya Yesus. Amin. Ya, di masa yang berubah, di masa yang cepat, di masa orang yaitu semuanya serba ekspres, maunya instan, maunya cepat. Ini kalau kita nggak punya identitas yang jelas, pasti kita akan terseret dalam
arus atau dalam culture dunia ini yang membuat kita jauh dari Tuhan karena kita nggak punya identitas. Tapi sekali lagi saya akan terus mengatakan identitas kita akan membawa kita kepada tujuan. Amin. Ya. Kita punya sahabat, kita punya tempat curhat, curcol yang bisa jaga rahasia, yang bisa mengerti dan gak punya prasangka apapun sama saudara dan saya, sama teman-teman. Itulah Tuhan kita. Yang ketiga, identitas kita adalah umat pilihan Allah atau milik kepunyaan Allah. Yuk kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yuk baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, yuk kita lanjut. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi, amin, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Saudara dan saya dipilih sama Tuhan. Saudara dan saya spesifik Tuhan panggil. Dia ingat setiap nama kita. Tuhan bukan manusia sehingga dia lupa. Tuhan bukan manusia sehingga dia kayak pura-pura gak kenal. Tuhan bukan manusia sehingga dia gagal dalam rencananya. Rencana Tuhan adalah kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara dan saya umat kepunyaan Allah. Analoginya gini, kalau kita belajar sesuatu, kalau kita punya barang yang kita cintai, kita sayangin, kita jagain pasti kan, benar gak? Kalau itu benda favorit kita atau sesuatu yang berharga lah emang kita punya, pasti gimana caranya kita akan taruh dia di tempat yang aman, iya gak? Kita akan simpen dia baik-baik, kita akan rawat dia baik-baik, kita akan buat dia pokoknya bisa tetap, ya contoh deh, saya punya 2 ekor anjing di rumah. Yang buat saya itu salah satu yang berharga dalam hidup saya. Saya sayangin, saya rawat. Gak mungkin kalau itu bukan milik saya. Terus saya mau rawatin, ini karena milik saya. Saya harus rawat, saya harus jaga, saya harus perhatikan. Analogi itu yang saya pegang dalam hidup saya. Bahwa kalau Tuhan bilang aku kepunyaan Tuhan, semua menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Semua jadi hatinya Tuhan untuk bisa menjagamu dan menjagaku. Untuk memelihara hidupmu dan hidupku. Untuk mengurapi hidupmu dan hidupku. Karena Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik untuk semua orang yang dipilih. Semua orang yang menjadi umat kepunyaannya. Boleh bilang sebelah kiri kanannya lagi. Daripada mukanya sedih. Soalnya dari tadi saya lihat mukanya, wajahnya banyak yang sedih-sedih. Aduh, saya juga jadi sedih gitu. Apa memang karena belum jelas identitasnya gitu ya. Jadi bilang dong, hey, kamu itu kepunyaan Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu semua. Memang istrimu itu milikmu, suamimu itu milikmu, anakmu itu milikmu. Tapi kau harus tahu bahwa siapapun kita termasuk diri kita sendiri itu bukan kepunyaan kita tok. Justru yang terutama adalah semua suamimu, anakmu, orang tuamu, hidupmu, pekerjaanmu, talentamu itu milik kepunyaannya Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Itu makanya kalau kita tahu jelas bahwa kita dipilih, kita gak mungkin hidupnya macem-macem. Tahu kan kalau lagi Indonesian Idol, di karantina, dipilih karena sudah diseleksi untuk diuji lagi. Karena orang-orang udah pilihan semuanya. Saudara dan saya saat ini juga duduk di tempat ini dengar. Saya pun ini untuk saya, diri saya sendiri, saya dengar bahwa hey, kamu adalah umat pilihan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus.
Enjoy nggak kita dalam masa muda? Kalau kita memilih untuk hidup kudus. Kalau kita tahu bahwa kita milik Kristus. Yang tadi, yang di bagian yang pertama kita mau mewarisi yang namanya janji-janji Tuhan dan pastinya juga karakter Tuhan. Untuk hidup kudus, kita tetap bersuka cita. Kita tetap mau melakukannya, rindu melakukannya. Karena dia adalah Tuhan yang kudus. Amin. Ya. Kalau Tuhan memilih, artinya Tuhan optimis atas hidupmu dan hidupku. Ya, mungkin papamu, mamamu kayaknya gak punya harapan. Kayaknya ngelihat kita, nih kayaknya anak aku bakalan ya gini-gini aja deh, siap-siap deh ya kalau begitu. Mungkin kita pernah dengar gitu dari orang tua kita. Ya udahlah, kamu kan bisanya cuma ini doang. Ya udah. Baik-baik aja. Siapa tahu nanti ada lah yang mau ngajakin kamu kerja, atau siapa tahu nanti ada lowongan kerja buat kamu gitu. Atau ya gitu, siapa tahu nanti ada jodoh kamu, yang penting baik-baik aja lah. Gitu. Karena dianggap biasa-biasa. Tapi kalau Tuhan bilang, aku memilih kamu, itu artinya Tuhan gak anggap kamu dan aku biasa-biasa. Dia optimis, percaya akan kemampuan yang dia taruh dalam hidupmu dan hidupku. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Saya tahu gak mudah buat anak-anak muda juga untuk hidup di zaman apalagi after COVID ya, pandemi yang luar biasa. Anak saya salah satu produk hasil pandemi, ya gimana ya, lulus, tes ujian, lulus, ya apa namanya, wisudaannya juga online. Nggak ada greget-gregetnya gitu ya, kalau dulu kan kita kalau namanya udah sidang, udah lulus, terus kalau nanti masa wisuda itu kan kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu. Tapi ya akhirnya harus gimana, harus online. Kadang-kadang ada juga yang belajar juga jadi berat gitu ya karena harus belajar secara online. Saya tahu untuk setiap anak-anak yang ada di zaman ini itu memang bukan sesuatu yang mudah. Tetapi percayalah kalau Tuhan sudah memilih engkau, Tuhan sudah memilih kita, bahkan Tuhan menentukan hari ini engkau ada di tempat ini, di ruangan ini, duduk dan dengar bahwa engkau adalah milik Tuhan. Berarti ada maksud Tuhan yang indah dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Enggak hanya sekedar survive, tapi kehidupan kita berkemenangan. Ya, dari muda mengalami yang namanya hidup berkemenangan. Dari muda mengalami yang hidupnya namanya mendapat pertolongan Tuhan. Mendapat kasih karunia dari Tuhan. Harusnya aku enggak layak. Harusnya kalau mengingat aku di masa lalu atau mengingat keadaan keluargaku. Kayaknya enggak mungkin aku bisa diberkati. Kayaknya enggak mungkin aku bisa menerima janji Tuhan. Enggak mungkin aku tuh di bawah rata-rata banget. Keluargaku miskin banget. Gak punya arti, gak akan bisa lah. Tapi ingat, engkau milik Tuhan. Kalau engkau milik Tuhan, apapun Tuhan akan lakukan untuk mempertahankan engkau. Menjaga engkau, memelihara engkau. Amin. Ya. Kalau kita sudah mengerti siapa kita di dalam Kristus, maka hidup kita bisa memiliki tujuan yang jelas. Ya, berapa banyak teman-teman yang setuju dengan saya bahwa kita harus punya tujuan yang jelas. Ya. Tujuan kita harus jelas. Analogi begini kalau kita bisa supaya kita lebih jelas. Kenapa sih kita harus punya tujuan dalam hidup? Kenapa enggak ya udahlah ngalir aja gitu. Nanti kita lihat aja perkembangannya gimana, nanti kita lihat aja kita bisa jadi apa. Ngikut aja, ngeflow aja gitu. Tapi kalau kita anak Tuhan pasti memiliki tujuan yang jelas. Nah analoginya gini, kalau teman-teman kita naik angkot, kita nggak tahu mau tujuan kita kemana. Kita naik sembarang angkot, kita ikutin, kita sampai nggak ke tempat tujuan kita. Atau aplikasi GPS deh, nggak akan bisa jalan kalau saudara dan saya nggak masukin tujuannya mau kemana. Nggak akan bisa jalan.
Itu sebabnya sebagai orang percaya dari muda, justru lebih bagus lagi dari muda, udah punya tujuan yang jelas. Karena saudara dan saya sudah memiliki identitas. Sehingga kita bisa berjalan ke arah yang benar. Amin. Ya. Nah, tujuan kita ini ada dua. Mau tujuan yang salah atau tujuan yang benar? Tentunya tujuan yang benar ya. Karena banyak sekali orang Kristen juga tujuan hidupnya hanya sekedar untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi sesuatu, tanpa dia berpikir bahwa hidup saya ini sebenarnya diciptakan Tuhan untuk apa sih? Berfungsi enggak sih hidup aku ini sebagai orang Kristen, sebagai anak di dalam keluarga? Berfungsi enggak sih kehidupan aku sebagai suami di dalam keluarga, sebagai istri di dalam keluarga? Berfungsi enggak sih? Tanpa kita memikirkan hal itu, maka tujuan hidup kita hanya untuk mencapai sesuatu, hanya untuk mengejar sesuatu, enggak ada habisnya. Kita akhirnya jadi apa? Jadi frustasi. Jadi apa? Perlu healing. Dikit-dikit healing. Dikit-dikit healing. Karena kita udah burn out mikirin apa harus capai ini, harus ngejar ini, harus jadi ini. Padahal kalau kita mengerti tujuan kita dibuat Allah itu apa sih? Yuk kita baca Efesus 2 ayat yang 10. Sebentar lagi saya akan selesai. Efesus 2 ayat yang 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayo. Lihat lagi kiri kanannya, itu makhluk buatan Allah tuh yang di sebelahnya. Ya, itu makhluk buatan Allah. Jadi bukan hanya sekedar yang kita tahu bahwa kita ada karena hasil hubungan papa mama kita. Tapi kita ada karena kehendak, karena ada maksud Tuhan di zaman ini. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan Efesus 2:10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Jadi sudah dari zaman dulu, waktu yang lalu, daripada mulanya Tuhan sudah menciptakan, sudah membuat kita untuk melakukan sesuatu yang pekerjaan yang baik dikatakan. Dan Tuhan bilang apa? God's masterpiece. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Jadi tujuan kita pasti adalah tujuan untuk mempermuliakan Tuhan. God's masterpiece. Saudara dan saya bukan bahan pabrik yang dicetak 1.000 atau dicetak 10.000 biar murah harganya. Saudara dan saya diciptakan benar-benar organik, spesial. Enggak ada samanya sama orang lain. Even itu bersaudara kembar identik pun selalu tetap ada bedanya. Tetap ada keunikannya, tetap ada spesialnya. Karena saudara adalah masterpiece-nya Tuhan. Mahakaryanya Tuhan. Kalau desainer tuh dia ciptain namanya karya masterpiece. Apa ya bilangnya? Haute couture. Katanya kalau bahannya tuh pokoknya yang mahal luar biasa, dijahitnya pakai tangannya sendiri, pokoknya dipola, digunting, pokoknya sama si pembuatnya, sama si desainernya, itu harganya mahal sekali. Sadarkah teman-teman semua bahwa hidup kita adalah mahal? Harga yang Tuhan berikan dalam hidupku itu bukan murahan. Yang saya katakan, kita bukan barang cetakan, dicetak 10.000 biar harganya murah. Tapi saudara dan saya ditenun sama Tuhan supaya engkau dan saya berharga mahal. Bahkan Tuhan tebus hidup kita supaya kita jadi orang-orang yang mahal. Bukan matre ya, bukan. Mahal, bernilai, punya arah dan tujuan. Tujuan utama dan tertinggi dalam hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayo bilang sebelah kiri kanan, aku membawa kemuliaan Allah. Yuk baca lagi kalau masih kurang yakin. Karena masih ada tampang-tampang yang masih kurang yakin saya ngeliat di sini. Jadi kalau kurang yakin kita baca lagi Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi tujuan kita adalah memuliakan Allah. Lewat yang pertama, lewat kehidupan yang serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat yang ke-29. Kita memuliakan Allah atau Tuhan lewat kehidupan yang serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kehidupan yang menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan gambarnya. Ingat ya di Kejadian, waktu Allah menciptakan kita bilang apa? Baiklah kita menjadikan mereka seperti serupa dengan gambaran, ya, gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tujuan hidup kita bukan surga. Surga itu tempat yang sudah pasti diberikan buat kita. Tapi Tuhan mau tujuan hidup kita adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Dia. Jadi identitas dan tujuan itu sangat berkaitan satu sama lain, teman-teman semua. Ketika kita mengenal Yesus, kita mendapat identitas sebagai anaknya, sebagai sahabatnya, sebagai orang pilihan. Tentu kehidupan kita akan mempermuliakan nama Tuhan lewat apa? Lewat kehidupan yang serupa dengan Yesus. Karakter kita, perbuatan kita, perkataan kita serupa dengan Yesus. Dan yang kedua, kita mempermuliakan nama Yesus, mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan yang menghasilkan buah. Kita harus hidup berbuah. Kita baca yuk Filipi 1 ayat yang ke-22. Filipi 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Ini Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus adalah seseorang yang dipilih Tuhan, yang betul-betul all out buat Tuhan. Kehidupannya yang diubahkan oleh Tuhan itu memberi dampak kepada begitu banyak tempat-tempat daerah-daerah yang dia datangi, termasuk di kota Filipi. Dia bilang bahwa hidupku itu untuk menghasilkan buah, bekerja untuk berbuah. Berapa banyak teman-teman mau yang hidupmu berbuah? Arti berbuah di sini bukan hanya sekedar menghasilkan buah, tetapi menjadi dampak buat sekitarmu. Menjadi dampak buat orang tuamu. Menjadi dampak buat saudara-saudaramu. Menjadi dampak buat guru-gurumu, buat teman-temanmu. Berbuah. Jangan statis, jangan berhenti. Jangan cuma begitu aja. Ingat ada kisah di Alkitab, pohon yang gak berbuah diapain? Ditebang. Tapi sore hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, kita mau hidup mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan yang berbuah. Ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap apa? Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam amin. Amin. Mari kita mau baca beberapa tulisan di bawah ini. Boleh keluarkan. Aku adalah seseorang yang Tuhan inginkan.
aku dikasihi. Aku diampuni. Aku adalah produk dari kasih karunia. Aku adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang aku. Aku adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani. Aku adalah orang yang punya masa depan yang penuh harapan. Aku adalah orang yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kalau kita mau menikmati kehidupan kita dan mau hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi kemuliaannya. Beberapa hal yang tadi sudah kita dengar. Identitas kita pegang betul-betul. Kita bawa kemana kita pergi. Jangan kita punya identitas kalau kita cuma ada di dalam gereja. Keluar gereja identitas kita nggak jelas. Orang sampai nggak kenal kita itu. Hah? Dia orang Kristen? Hah? Dia anak pendeta? Hah? Dia ketua sel group? Sampai heran. Karena identitasnya beda. Identitasnya cuma nyala, cuma berfungsi, cuma kelihatan benar kalau di gereja, kalau di sel group. Tapi ketika udah di luar itu, dadah bye-bye, goodbye. Ketika kita pegang identitas kita melangkah ke langkah yang selanjutnya teman-teman semua. Kita mau hidup terus mempermuliakan nama Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita jadi orang yang dicari-cari kalau kita mempermuliakan nama Tuhan. Ada hikmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Sekalipun teman-teman lagi ngalamin yang namanya luka, kecewa, takut. Teman-teman tetap bisa lewat hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Ada di dalam hidupku. Identitas kita enggak akan pernah hilang. Karena itu yang Tuhan katakan atas hidup kita. Amin. Boleh catat kata-kata ini yang tadi saya tulis yang keluar. Setiap kali engkau merasa dilupakan, dilukai, merasa enggak berharga, merasa enggak mampu, merasa kamu kecil, enggak berdaya, enggak dianggap, enggak masuk hitungan. Kamu ingat kamu siapa? Kamu ingat bahwa kamu akan menjadi seperti apa bersama dengan Kristus. Amin. Berhenti nyalahin orang tua. Orang tua kita juga manusia. Mereka gak sempurna. Saya sudah jadi orang tua. Saya menyadari betul bahwa saya bukan orang tua yang sempurna. Masih aja ada, kalau bahasa anak sekarang apa ya bilangnya? Kurangnya gitu ya, itu ya benar ya. Anak sekarang kalau bilangnya ada kurangnya, aku bilangnya apa? Kurang ya. Ada kurangnya, selalu masih agak-agak lain ku tengok gitu kan. Namanya juga masih manusia. Tapi yang ini yang kita mau lakukan, ambil keputusan sore hari ini. Bahwa di masa kelam sekalipun, bahkan nanti di saat teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa engkau punya masa depan yang indah gilang gemilang. Saat engkau ada di atas pun, engkau tidak lupa identitasmu. Engkau tidak lupa tujuan hidupmu, kenapa engkau diciptakan oleh Tuhan. Dinamika dalam hidupmu tidak menentukan identitasmu. Dinamika dalam hidupmu, apapun yang engkau alami, tidak menentukan tujuanmu. Yang menentukan adalah siapa yang ada di dalam hidupmu dan respon yang engkau lakukan terhadap dia yang ada di dalam hidupmu. Amin. Boleh bilang sebelah kiri kanannya. Pegang identitas kita untuk mencapai tujuan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ide. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi
kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Amin. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, amin. Ku kan setia. Sambil kita nyanyikan pujian ini menjadi doa kita, penyerahan kita. Bapa, Engkau mengenalku, amin, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Amin, amin. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Haleluya. Kini aku percaya. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa-Mu, amin, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kami berserah pada rancangan-Mu bagi. Ku ikuti Tuhan, amin, panggilan-Mu, amin. Bukan setia sampai akhir hidupku. Sore hari ini adalah menjadi waktu kairosnya Tuhan. Untuk saat ini kita mau melangkah lagi. Sekali lagi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin karena begitu banyaknya tantangan dalam hidup. Mungkin ketika banyaknya luka di dalam hati. Kekecewaan yang kita terima. Sehingga kita seringkali lupa akan identitas kita di dalam Kristus. Siapa kita di dalam Kristus. Bagaimana Kristus memandang dan melihat kita. Seringkali kita pun gak punya tujuan lagi. Ngikut aja. Gak punya arah dalam hidup. Karena kita sudah terlalu pesimis. Tapi sore hari ini kita mau ingat. Kita sudah dengar. Tuhan optimis sama hidup kita. Tuhan percaya sama hidup kita. Dia mau memberikan, mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi dalam hidupmu dan hidupku. Dia bukan Tuhan yang biasa-biasa. Dia punya rencana yang indah buat hidupmu dan hidupku. Mari engkau yang ingin didoakan. Engkau yang mau memperbaharui lagi pikiranmu, hatimu. Untuk engkau mengerti, memegang, mengambil identitas yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Yang selama ini mungkin engkau lupa. Engkau ignore, enggak pedulikan. Tapi sore hari ini engkau mengambil keputusan untuk menerima identitas yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu dan hidupku. Angkat kedua belah tanganmu.
Shinde harabata kana masata rabo. Sedara kana mata kana mosu. Henarabasata karalabasata rabo. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang menerobos setiap hati dan pikiran. Engkau Tuhan yang sanggup membebat, sanggup mengobati, sanggup memulihkan setiap luka, setiap kekecewaan. Engkau Tuhan yang selalu meneduhkan setiap ketakutan, kelemahan, keterbelakangan. Oh, di dalam nama Yesus, sore hari ini Tuhan, Engkau lawat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau lihat hati kami, Engkau lihat hidup kami, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat di hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, lawan kami Tuhan. Tiada masa karabo. Haleluya. Tiada masa karabo. Saya merasakan ada banyak hati-hati teman-teman yang kecewa. Engkau kecewa dengan keadaanmu. Engkau kecewa dengan keluargamu. Dua hal ini, keadaan dan keluarga. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Tuhan mau membebat. Tuhan mau merangkulmu. Tuhan terlalu lama engkau biarkan menunggumu. Datang sama Tuhan sore hari ini. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Lukamu, ceritamu, kehidupanmu yang selama ini engkau tutup-tutupi di hadapan manusia. Buka itu di hadapan hadirat Tuhan sore hari ini. Tuhan mau bereskan itu. Tuhan mau sembuhkan itu. Tuhan gak mau tahan-tahan lagi berkatnya. Tuhan gak mau tahan-tahan lagi memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Siri harabataka nama sata karalamu. Haleluya, 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 haleluya. Siri dasarku berharap, kini aku percaya, aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, dasarku berharap. Oh, kini aku
Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Haleluya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, haleluya, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, katakan aku punya, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji. Kami katakan Engkau besar Tuhan, dahsyat Tuhan, amin. Ku terima. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Oh, yes Lord, kemenangan darimu ku terima sekarang. Kami terima, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya percaya di tempat ini kita semua mengalami kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan, amin. Yang percaya boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita bersama. Haleluya. Sebelum duduk bilang kiri kanan, kamu sudah diberkati Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan, saat ini kita tiba saatnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari para pelayan yang melayani. Haleluya, mari kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu saat ini kami ingin memberi yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kami hanya membawa pujian dan penyembahan kami hanya untuk Tuhan. Dan saat ini kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat setiap kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan oh Yesus. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saya mengundang kita bersama bangkit berdiri Bapak Saudara. Ku bawa selain yang terbaik, yang harum Tuhan, di hadapan tamu Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, oh Yesus. Terimalah korban syukurku. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengundang Bapak Pendeta Muda Joan untuk membantu menutup kita dalam doa. Kami persilakan. Bagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdoa. Saatnya setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan dan puji-pujian yang indah yang telah dipersembahkan bagi Raja di atas segala Raja. Kami percaya ya Bapa, pujian yang kami naikkan senantiasa menyenangkan hatimu. Dan kami percaya di atas pujian umat Tuhan pada malam hari ini, Tuhan bersemaya melawat umat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Demikian juga kami sudah menikmati kasih kuasa-Mu, firman Tuhan yang Tuhan telah berikan menyampaikan melalui hamba Tuhan Ibu Sari Simorangkir. Kiranya Tuhan yang memberkati ya Bapa. Apapun yang menjadi segala pergumulan dalam doa, Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan telah mengajarkan kepada kami pada malam hari ini, agar kami semua kaum muda yang ada dan kami semua yang hadir di sini mempunyai identitas yang jelas. Kami semua dianggap sebagai anak daripada-Mu ya Bapa, sahabat-Mu ya Bapa. Demikian juga sebagai milik daripada Tuhan yang harus mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, berakar dan bertumbuh dan berbuah. Berbuah itu menyenangkan hati Tuhan untuk kemuliaan
nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas segala pimpinan Roh Kudus yang telah menghadirkan kami sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Berkat Tuhan melimpah pada semua yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kaum muda di dalam Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua yang taat, setia, takut, tunduk padamu ya Bapa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya oh Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Untuk informasi tambahan Bapak Saudara, besok tepatnya di hari Minggu, ibadah hari Minggu besok kita akan tetap dilayani oleh Kasari Simorangkir. Bagi Bapak Saudara yang besok yang bisa hadir, mari kita semua mengundang kembali untuk bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, amin. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri Bapak Saudara, boleh kasih tos minimal 5 orang ke kiri kanan Bapak Saudara, katakan Tuhan Yesus baik Bapak Saudara. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Saudara semua. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Yes. Tak Ku handalkan kekuatanku
Namun Yesus yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir bersama kita beribadah bersama. Sekali lagi saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua.